Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oci Effendi dari Prodi Manajemen semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa bank lainnya dan tugas-tugas Bank Indonesia. Nah, jasa-jasa bank lainnya ini merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan ini biasanya bertujuan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana ya, dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik. Nah, ini berarti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja ya. Baiklah, untuk keuntungan jasa-jasa bank bisa kita lihat dari biaya administrasi ya. Yang kedua biaya kiriman, yang ketiga biaya provisi dan komisi. Yang selanjutnya biaya sewa dan serta biaya iuran ya. Dan untuk jenis-jenis jasa bank lainnya, yang pertama itu kita dapat dilihat dari kiriman uang atau transfer. Nah, sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung sih dengan kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Baiklah, untuk itu kita bisa memberikan contoh ya, seperti saya akan mentransferkan uang kepada ayah saya sebesar 10 juta melalui Bank Riau contohnya, atau melalui jasa transfer ke bank yang sama juga bisa. Nah, keuntungan dari jasa transfer ini bagi nasabah yang pertama itu pengiriman uang lebih cepat ya. Nah, yang kedua itu aman sampai tujuan. Yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan melalui via telepon juga bisa. Nah, ada juga melalui aplikasi. Prosedur mudah ya dan murah. Serta untuk keuntungan dari jasa transfer bagi bank ini bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi, serta komisi, dan akan mendapatkan pelayanan kepada nasabah. Untuk yang kedua, kita memiliki clearing ya. Clearing ini merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Nah, biasanya kita dapat menyebutkan penagihan warkat seperti cek ya, yang berasal dari luar kota. Yang dari dalam kota. Untuk ini tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia adalah yang pertama, untuk memajukan dan memperlancar kegiatan lalu lintas, itu melalui pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan efisien serta aman juga. Untuk inkaso, ini yang ketiga ya. Untuk inkaso itu memiliki dua. Yang pertama, inkaso berdokumen, dan yang kedua, inkaso tidak berdokumen. Dan untuk inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Nah,
Yang kedua, inkaso tidak berdokumen. Surat yang diinkasokan tidak mewakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Nah, untuk penyelesaian inkaso ke luar negeri, ini merupakan penagihan warkat ke luar negeri dan merupakan proses inkaso keluar. Sedangkan penerimaan warkat dari luar negeri merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Baiklah, yang keempat itu safe deposit box, biasa disebut SDB. Nah, ini merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Baiklah, SDB ini berfungsi untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti surat akte kelahiran, sertifikat tanah, sertifikat deposito, surat nikah, ijazah, paspor, dan lainnya ya. Ada juga SDB ini digunakan untuk menyimpan benda-benda yang berharga seperti emas, berlian, permata, serta mutiara. Baiklah, keuntungan bagi nasabah SDM ini yang pertama menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, serta tidak perlu tahu ya isi SDM selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk keamanan dokumen juga terjamin. Peralatan keamanannya juga canggih. Untuk ini juga tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDM maupun tidak. Baiklah, kita akan melanjutkan, yaitu bank notes. Kita ke bank card dulu, atau biasa disebut kartu kredit, yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti minimarket, supermarket, atau swalayan, hotel, atau tempat hiburan juga bisa digunakan. Kartu ini juga dapat berfungsi sebagai ATM yang biasanya kita kenal sekarang. Nah, untuk kartu itu berfungsi itu dapat diuangkan ya, sebagai alat untuk dapat diuangkan. Sistem kerja bank card ini, yang pertama, cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan. Nah, yang kedua, bank anak menerbitkan kartu bila disetujui dan diserahkan ke nasabah. Yang selanjutnya, dengan kartu ini kita dapat menunjukkan, dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Untuk banknote ya, itu yang keenam. Yang keenam, banknote. Banknotes merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal dengan istilah devisa tunai. Nah, banknotes sendiri memiliki pengelompokan yang berdasarkan kategori. Yang pertama, banknotes mudah diperjualbelikan, nilai tukar terkendali, dan frekuensi perjualan sering terjadi, dan hal ini dapat pertimbangan lainnya ya. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan yang ketujuh ya, yaitu traveler's cheque.
dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang senang bepergian atau berhiburan. Yang liburan bisa menggunakan traveler's check. Traveler's check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal ya. Nah, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah. Oke, baik. Untuk yang ke-8, letter of credit. Nah, letter of credit merupakan salah satu jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh arus barang termasuk barang dalam negeri. Kegunaannya untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli import maupun eksportirnya ya dalam transaksi jual beli atau perdagangan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tugas-tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Baik, untuk kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur ini itu tercermin dari perkembangan lajunya inflasi ya di suatu negara. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, untuk yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, hal ini sangat berpengaruh untuk negara yang akan maju serta berkembang. Agar nilai rupiahnya itu tercapai dan terpelihara. Baik. Untuk hubungan dengan pemerintah ya, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Nah, hal ini yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri. Mana tahu usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Baiklah, untuk selanjutnya hubungan dengan pemerintah itu kita dapat lihat dari Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Kita bisa lihat dari situ ya dalam tingkat pemerintahnya. Untuk yang selanjutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Bank Indonesia ini sendiri. Baik, untuk hubungan dengan dunia internasional, kita memiliki ada hubungan internasional ya terhadap tugas-tugas dari Bank Indonesia sendiri. Yang pertama, melakukan kerjasama di bank sentral negara lain. Nah, yang kedua, organisasi dan lembaga internasional. Serta selanjutnya, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara. Baiklah, berikut itu adalah tugas-tugas dari Bank Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Saya Oci Effendi dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.